Bapa di surga, ini yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Untuk Tuhan boleh terus mengajari kami, untuk kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Khususnya kami sebagai suami mengasihi istri kami di dalam konteks minggu ini ya Tuhan. Yang menjadi perenungan dari khotbah atau pemberitaan firman Tuhan yang akan sama-sama kami dengarkan dan yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami memohon kuat kuasa Tuhan untuk boleh membuka hati dan pikiran kami. Supaya firman-Mu tinggal tetap di dalam hati dan hidup kami, berakar, bertumbuh, berbuah, dan menjadi nampak di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Allah Roh Kudus, kami mohon Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami, untuk boleh bekerja dan berkarya di dalam hati masing-masing setiap kami. Kami berdoa dan memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengan tetap berdiri, mari kita membuka firman Tuhan. Kita akan membaca dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, yang akan mendasari dari perenungan dari tema kita, ayat 25. Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Tema kita adalah peraturan untuk suami untuk mengasihi istri. Kita akan membaca bersaut-sautan, saya ayat 25, jemaat ayat 26, bersaut-sautan sampai ayat 33. Ayat 25, Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bersama-sama ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan setelah minggu lalu. Ibadah intergenerasi, dan ini adalah minggu kedua di bulan keluarga. Dan khotbah minggu ini mungkin akan bersifat lebih spesifik untuk para suami. Karena Pendeta Theo mendesain tema sedemikian rupa, sehingga masing-masing anggota keluarga kita akan mendapatkan bagian rohani yang memang harus kita lakukan seturut dengan bagian kita di dalam rumah. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, dan sebagai anak-anak. Ini tujuannya adalah supaya kita sebagai satu keluarga bisa beribadah, bisa berbakti kepada Tuhan, dan bertumbuh ke arah Kristus sebagai satu keluarga yang utuh. Nah, walaupun demikian, jemaat yang bukan suami diharapkan tetap dapat bisa memetik manfaat rohani dari khotbah pada minggu pagi ini, karena banyak kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan yang bersifat universal, gitu ya. Jadi yang belum bersuami jangan kecil hati, dan yang bukan suami atau yang istri atau yang perempuan juga jangan merasa exclude, gitu ya. Banyak kebenaran yang bisa kita terapkan. Baik jemaat Tuhan, saya akan memulai khotbah pada pagi hari ini dengan men-sharingkan satu kesaksian dari dua orang suami. Ada dua orang bapak-bapak yang sedang
makan siang bersama. Dua-duanya suami begitu ya. Bapak yang junior dan bapak yang senior. Yang junior ini, jadi dua-duanya kolega. Mereka bekerja di satu perusahaan yang sama. Yang junior ini umur pernikahannya masih kecil karena dia baru menikah dengan istrinya. Jadi masih pada tahun-tahun pertama pernikahan mereka. Sedangkan yang senior ini sudah memiliki umur pernikahan yang banyak. Jadi pengalamannya banyak sekali. Jadi waktu mereka makan siang, si bapak yang senior ini memperhatikan, kok yang temannya ini, yang junior ini kok kelihatan suntuk sekali begitu ya. Biasanya orang kalau baru menikah begitu, lebih cerah mukanya ya, gitu ya, lebih banyak kebahagiaannya. Nah ini kok enggak begitu. Kamu kenapa? Begitu ditanya. Kayaknya nggak nafsu makan ini siang ini gitu ya. Nah, lalu si bapak yang junior itu bilang, susah lah ini sebenarnya bukan masalah dengan rumah tangga juga, tetapi dengan pekerjaan, dia bilang. Ya banyak tuntutan, ya ekspektasi yang tidak realistis, kompetisi yang betul-betul luar biasa menekan, jadi beratlah semuanya. Tapi di akhir dari kalimatnya dia bilang, ya ditambah lagi istri saya, katanya begitu ya. Loh kok istri dibawa-bawa begitu. Padahal kan baru ini ya. Dia bilang, ya banyaklah yang saya baru tahu, susahlah begitu berhadapan dengan dia. Nah terus si bapak yang senior ini manggut-manggut aja ya, dia dengerin begitu. Nah, terus yang bapak junior ini tanya, bapak sendiri gimana? Kok kelihatannya nggak pernah susah sih gitu ya? Padahal kerjaan kan tanggung jawabnya banyak gitu. Kenapa kelihatannya kok cerah aja? Apa rahasianya? Katanya begitu. Terus dia bilang, sama saya juga tanggung jawab saya banyak. Ya, jabatan saya makin tinggi. Orang bilang kalau makin tinggi posisinya, anginnya makin kencang, katanya begitu ya. Makin gampang dibidik dan ditembak jatuh, katanya begitu. Tapi terus yang si junior ini, tapi bapak nggak kelihatan seperti orang yang stres, seperti orang yang tertekan. Apa ini rahasianya pak? Bagi-bagi dong, katanya begitu ya. Boleh, saya punya rahasia, kata dia begitu ya. Sebentar saya bagi, saya kasih. Ini rahasianya ada di dompet saya, dia bilang begitu. Wah, terus yang si junior ini bilang, ini bapak udah jabatan tinggi ya, terus pengaruhnya besar, begitu kan, terus kemampuannya banyak, terus rohaninya baik lagi. Karena dia pikir pasti si bapak ini menyimpan ayat Alkitab. Filipi 4 ayat 13 minimal begitu ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, begitu. Kata si yang junior ini. Nah, si yang senior ini cepat-cepat membuka dompetnya dan langsung memberikan sesuatu, begitu ya. Dan dia terkejut sekali karena ternyata yang dikasih itu bukan ayat Alkitab, tetapi foto istrinya. Wah, si yang junior ini langsung berkata, luar biasa pak rumah tangga bapak. Maksudnya ketika bapak sedang mengalami beban berat, kesulitan, ini bapak selalu ingat bahwa ada istri yang mendoakan dan mendukung ya pak ya. Terus si bapak yang senior itu bilang, bukan begitu, katanya begitu. Dia bilang, setiap kali saya melihat foto istri saya selalu merasa dikuatkan lagi. Oh, begitu ya Pak ya? Iya. Sebab kesulitan apapun terbesar dalam hidup, saya selalu bisa hadapi. Sebab kesulitan yang paling besar ini sudah saya hadapi setiap hari. Dia bilang begitu ya. Jadi tidak ada yang tidak bisa saya hadapi, dia bilang begitu. Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya cuma cerita guyon saja. Tapi ada kebenaran di dalamnya, ya. Kebenarannya apa? Kebenarannya itu sebenarnya adalah seringkali pasangan suami istri atau relasi suami istri itu harusnya kan menjadi relasi yang harmonis dan intim. Nah, tapi seringkali itu berubah menjadi relasi yang penuh dengan tuntutan, ya, penuh dengan ocehan, penuh dengan laporan bahkan ketidakcocokan. Dari relasi suami istri perlahan bergeser menjadi relasi atasan bawahan. Jadi mirip-mirip relasi kerja begitu. Mantan pacar yang dulu didamba-dambakan, nah gitu kan ya, kalau suami kan lihat istri mantan pacar.
Kalau ingat dulu-dulu waktu ngejar istrinya, itu kan hati dak-dikduk ya. Apalagi istrinya mau ketemu ya, mau diapel begitu. Dia pakai baju ini nggak cocok, ganti lagi sampai 17 baju dicoba semua, tetap nggak cocok ya. Karena sebenarnya memang nggak ada yang cocok sama dia, begitu. Nah, jadi pas dia pakai ketemu sama pacarnya, wah langsung begitu ya. Langsung menyatu. Nah, mantan pacar yang dulu dinambah-nambahkan, nah, kini tidak jarang malah berusaha untuk dihindari. Istri yang disebut sebagai teman pewaris kasih karunia. Ayat yang tadi kita baca. Perlahan-lahan berubah menjadi roommate yang menyebalkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu adalah gambaran dari realita. Tapi itu realita yang tidak baik. Dan itu bukanlah gambaran pernikahan yang Tuhan Yesus kehendaki. Itulah sebabnya firman Tuhan pada pagi hari ini ingin menegaskan dan mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita kembali, khususnya para suami, untuk boleh mengasihi istri kita dengan kasih Kristus. Saudara, untuk mengasihi istri kita dengan kasih Kristus. Kasih Kristus menjadi dasar bagi setiap kita, bukan hanya bagi suami, tapi juga bagi setiap anggota keluarga, untuk bisa mengasihi anggota keluarga yang lain, dan itu menjadi sarana kita sebenarnya untuk menyaksikan Kristus. Saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, khususnya bagi kita para suami, bagaimana caranya kita bisa mengasihi istri kita dengan kasih Kristus? Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan 3 aspek dari kasih Kristus yang bisa kita terapkan di dalam rumah tangga kita. Nah, yang pertama, ini poin yang penting yang harus kita bawa, yaitu kita para suami untuk mengasihi istri dengan kasih Kristus. Aspek yang pertama adalah sacrifice atau berkorban. Saudara, setiap suami, saya yakin kita semua itu, kita yang menikah tahu bahwa kita itu harus berkorban demi istri. Nah, tapi tidak banyak suami itu yang menyadari bahwa berkorbannya itu adalah seperti Kristus berkorban. Jadi kalau ditanya para suami, begitu ya, apakah para suami mengasihi istrinya? Tidak mungkin suami akan menggeleng-geleng kepala karena istri duduk di sebelahnya, begitu ya. Pasti mengasihi istrinya. Apakah para suami mau berkorban bagi istrinya? Mau, pasti. Tapi tidak selalu mengerti bahwa yang dimaksud berkorban adalah berkorban seperti Kristus mengorbankan dirinya. Ayat 25. Saudara, ayat 25 dalam perikop yang tadi kita membaca, hai suami, kasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi firman Tuhan itu jelas sekali memberikan satu gambaran bahwa pengorbanan yang harus diberikan oleh suami kepada istri itu langsung dikaitkan dengan pengorbanan Kristus. Dan kasih yang demikian ini adalah kasih yang hanya bisa diberikan atau dilakukan di dalam pernikahan Kristen. Oleh karena Kristus memberikan teladan kasihnya, yaitu dia menyerahkan dirinya sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, sampai detik ini atau sampai poin ini, mungkin banyak di antara kita para suami akan berkata dalam hati begini. Pak Yudi, sudah banyak saya berkorban untuk istri saya. Memang sih saya tidak berkorban sampai mati di kayu salib seperti Tuhan Yesus. Tidak seperti itu. Tapi saya berkorbannya sampai mati-matian. Nah, tidak berkorban sampai mati, tapi berkorbannya mati-matian. Nah, ini baik. Bapak Ibu ya. Ini baik sekali, bukannya buruk. Sangat baik. Nah, tetapi tidak jarang pengorbanan kita itu adalah pengorbanan yang bersifat take and give. Nah, biasanya orang itu akan lebih mudah berkorban jika ada yang namanya return benefit. Jika ada satu keuntungan yang memang dia bisa dapatkan. Dia akan berkorban untuk istrinya
jika si suami ini bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, ini sebenarnya kalau dipikir-pikir memang agak mirip dengan investasi, begitu. Nah, ini memang kurang enak kalau disebut investasi, tapi dalam realitanya kita banyak melakukan ini. Nah, misalnya kita sebagai suami kita berkorban menemani istri kita. Nah, misalnya istri itu mengajak kita, istri kita bilang, "Pah, ayo temenin saya dong," gitu ya. Temenin apa? Nah, istri itu biasanya senang nonton, begitu ya. Istri itu nonton, gitu. Jadi dia bilang sama suaminya, "Pah, temenin saya nonton dong. Nonton film Korea," katanya begitu ya. Film drama Korea. Nah, kepala kita udah mulai berat, begitu kurang enak, begitu ya. Lalu istri bilang, "Nonton film Korea, nggak panjang, cuma 15 seri aja," katanya. Nah, setiap seri apa ya, duduk aja di sebelah saya merasa disayang sekali, kata istri begitu. "Nah, iyalah," kata suaminya ya. "Judulnya apa?" kata si suami ini. Istrinya bilang, "Opa sarangi." Nah, gitu ya. Nah, kepala kita udah makin pusing, kenapa yang saranginya si opa bukan saya? Dia bilang begitu. Oke, akhirnya sang suami tetap mau temanin istrinya nonton, begitu. Tetap dia mau temani istrinya nonton 15 seri drama Korea. Dengan catatan gitu ya, suaminya bilang, "Boleh, saya temani kamu nonton 15 seri. Tapi setelah itu kamu temani saya nonton juga ya. Fast and Furious seri 1 sampai 7. Nah, begitu kan ya. Jadi bom, tabrakan, mobil ya, bom-boman. Istri kita di tengah film dia tidur gitu kan. Nah, udah film selesai dia baru bangun. Jadi biasanya saudara, pengorbanan ini kita lakukan karena kita tahu bahwa di belakangnya itu ada keuntungan pribadi yang akan kita dapatkan. Biasanya kita support istri karena ada sesuatu yang kita harapkan dia lakukan. A, B, C, seperti itu. Nah, apakah ini buruk? Nah, tidak selalu. Tidak selalu hal ini buruk. Karena ini sebenarnya dapat menunjukkan kemampuan kita bernegosiasi dan juga mengambil jalan tengah bersama dengan istri kita. Begitu ya. Kadang-kadang ada saatnya kita memang perlu seperti itu. Jadi win-win solution, begitu ya. Dua-duanya mendapatkan apa yang disenangi. Tetapi yang dimaksud dengan pengorbanan di dalam perikop ini bukanlah pengorbanan seperti itu. Sebab di ayat yang ke-26 dan 27 di sana dikatakan untuk menguduskannya sesudah ia, yaitu Tuhan Yesus, menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, ini yang membedakan pengorbanan Kristus dengan pengorbanan kita yang bersifat take and give. Pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang bertujuan menguduskan. Pengorbanan yang tujuannya adalah holiness. Pengorbanan yang tujuannya bukan semata-mata happiness. Sudah tidak jarang kita sebagai suami itu kalau ditanya apakah kita ingin membahagiakan istri kita? Oh jelas. Pasti. Cuma suami yang psikopat yang ingin istrinya menderita. Begitu. Tapi suami yang sadar, suami yang waras, suami yang sungguh-sungguh baik. Itu adalah suami yang ingin istrinya itu bahagia. Tetapi berapa banyak dari kita yang menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan meminta kita berkorban tidak berhenti tujuannya adalah happiness. Tetapi ternyata teladan Kristus tujuannya adalah holiness. Tujuannya adalah untuk menempatkan dia menjadi kudus dan tidak bercela. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah satu kebenaran yang jarang sekali didengungkan. Kurang enak kedengarannya kalau kasih itu antara suami istri ditujukannya adalah pengorbanan suami supaya istri itu kudus. Jarang sekali. Tetapi biasanya adalah supaya istri itu bahagia. Tetapi di sini Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita, pengorbanannya adalah untuk pengudusan jemaat. Sudah dengan demikian, kita para suami itu diminta untuk berkorban bagi istri, bukan sembarangan berkorban.
Jadi pengorbanan kita itu harus begitu rupa supaya istri kita itu bertumbuh di dalam kekudusan. Makin hari dia makin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Makin hari dia makin menjadi seperti mempelai Kristus. Yang kudus dan yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Sudah mungkin banyak di antara kita atau ada di antara kita yang tahu tentang dua orang ini. Mereka adalah Bapak Christian Kartawijaya dan Ibu Ane Kartawijaya, pendiri dari Yayasan Unike yang melayani khususnya untuk pasutri, keluarga, dan juga pertumbuhan iman anak-anak di Jakarta. Nah, Pak Christian ini dan Ibu Ane, kami mempunyai pengalaman yang cukup pengalaman dan juga memori yang cukup dekat di hati kami bersama dengan mereka. Karena dari pacaran dan sampai pernikahan, mereka yang cukup banyak mendampingi kami juga. Nah, yang menarik bagi saya secara pribadi adalah Pak Christian dan Bu Ane melayani bersama-sama di dalam pelayanan Unike ini. Itu biasa kalau kita melihat suami dan istri melayani bersama. Itu biasa. Tapi Pak Christian ini adalah seorang direktur. Dia adalah direktur dari Indosemen di Indonesia. Posisinya tinggi sekali. Dan dia beberapa kali memenangkan award. Begitu ya. Ada award yang diberikan kepadanya oleh karena kinerja yang baik dan integritas yang baik. Nah, tetapi yang membanggakan bagi saya secara pribadi dan yang memberikan kesan mendalam bukan cuma hal itu. Tetapi adalah ketika Ibu Ane ini, karena Ibu Ane itu pelayanannya adalah pelayanan puppet ministry ya. Itu yang pojok kanan bawah. Nah, itu dia lagi sama satu boneka, jadi main ventri. Itu bonekanya namanya Apit, itu anak pilihan Tuhan. Jadi kalau dibawa itu suaranya berubah begitu kemana-mana. Nah, saya berkesan sekali dengan pelayanan Ibu Ane ini. Nah, kalau main boneka, karena Ibu Ane sejak dia dari seminari, memang passionnya itu adalah anak-anak. Jadi senang sekali menarik perhatian anak-anak dan menceritakan Tuhan Yesus kepada mereka. Salah satu medianya adalah boneka ini. Nah, jadi dia kalau main puppet, nah seperti yang kita lihat misalnya waktu Natal sekolah minggu tahun lalu ya. Itu ada puppet ministry. Nah, itu yang naik itu bonekanya doang, orangnya nggak kelihatan begitu ya. Nah, ini kali ini dia main bonekanya kelihatan di bawah. Nah, kadang-kadang itu mainnya jadi ada panggung boneka, bonekanya naik ke atas begitu, jadi dia tangannya aja yang begini ya, dia halo begitu misalnya ya, sapa semuanya begitu. Nah, saudara main boneka itu bukan cuma suaranya harus bisa pakai suara diafragma, tapi tangannya mesti kuat ototnya begitu ya. Jadi ini latihan barbel kayak begitu. Nah, ini Ibu Ane tiap kali dia main begitu, ada satu yang tidak diketahui oleh banyak orang dan kami terkejut waktu kami tahu. Nah, jadi waktu dia main begitu di atas, karena tangan yang satunya kan pegang mic begitu ya. Dia halo saudara-saudara begini apa disapa semuanya. Halo adik-adik begitu disapa semuanya. Nah, ini tangannya pegel. Ternyata setiap kali dia main begitu, tangannya nggak pernah turun. Karena Pak Christian itu di sebelahnya, di balik layar itu, kerjanya cuma jongkok dan memegang tangan istrinya. Supaya tangannya itu tidak pernah turun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya berpikir itu luar biasa sekali. Biasanya direktur itu pelayanannya kelihatan di depan orang, di atas. Karena dia terbiasa memimpin ratusan orang. Jadi semua diatur begitu. Karena memang kerjanya biasanya mengatur. Kali ini dia diatur istrinya. Begitu ya. Kali ini dia duduk di bawah, dia menyanggah tangan istrinya. Dan bukan sekali. Terus menerus dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya pikir itu adalah gambaran yang indah. Bagaimana seorang suami itu berkorban. Supaya istrinya itu makin bertumbuh ke arah Kristus, makin efektif di ladang Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ini persis sesuai dengan yang Tuhan Yesus perintahkan. Yaitu mengorbankan dirinya supaya istrinya itu, supaya yang dikasihinya itu bertumbuh di dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita para suami?
Ada beberapa contoh yang mungkin kita bisa lakukan untuk kita bisa berkorban mengasihi istri kita. Misalnya ketika istri kita ingin ikut perjalanan misi. Wah, misalnya yang kemarin itu ya, perjalanan misi ke Trunyan. Suami-suami berkorban mendampinginya. Nah, itu ada beberapa suami yang bersama-sama. Bukan hanya ke Trunyan, tapi juga ke puncak Gunung Pisgah waktu itu ya. Naik trekking sampai ke atas. Itu suaminya mendukung. Bukan Gunung Pisgah sebetulnya ya. Itu. Ketika istri melayani misalnya. Suami juga mendukung. Mendoakan. Ya. Misalnya membawakan alat musik. Nah, saya tahu ada istri-istri guru sekolah minggu ya. Misalnya waktu itu yang saya lihat adalah waktu saya ada di kelas Grace ya. Nah, waktu itu kalau tidak salah yang memimpin bermain musik Astrid ya. Astrid bermain musik. Saya terkejut karena yang membawakan keyboard itu bukan Astrid tetapi Kayonto ya. Kayonto bawakan keyboard. Begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah salah satu contoh sebetulnya bagaimana kita mendukung istri kita. Atau menunggu istri melayani dengan sabar. Kadang-kadang istri kita rapat, kadang-kadang mereka melayani, kita menunggu. Begitu ya. Menunggu. Kita menunggu, begitu ya, dengan sabar. Nah, semua ini kita lakukan supaya istri kita makin maksimal mengembangkan talentanya dan karunia yang Tuhan percayakan kepadanya. Atau memaafkan kesalahannya sebagaimana Kristus sudah mengampuni kesalahan kita berkali-kali. Sudah bagaimana dengan kita yang kita bisa lakukan kepada anggota keluarga dan juga teman kita yang lain? Sudah berkorban bagi mereka adalah ketika misalnya rekan kita sedang mengalami pergumulan yang berat. Kita bisa menyediakan waktu untuk mereka. Atau berkorban perasaan. Untuk tetap sabar, mengasihi ketika rekan yang melecehkan iman kita. Kita tetap bisa bersahabat dengan dia. Dan mendoakan dia agar Tuhan melembutkan hatinya. Saudara, ini adalah aspek yang pertama. Aspek yang kedua adalah yang firman Tuhan katakan nourish atau mengasuh. Kalau yang pertama tadi adalah sacrifice, berkorban. Maka yang kedua adalah nourish atau mengasuh. Di ayat yang ke-28 dan 29 sana dikatakan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Di ayat yang ke-29 di sana dikatakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata mengasuh di dalam bagian ini itu sebenarnya bisa memberi kesan mendidik atau membimbing. Karena mengasuh ini kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada kesan anak ini dibesarkan, diasuh dengan baik begitu ya. Tapi juga dididik, dibimbing. Nah, tapi dalam bahasa Yunani itu yang dipakai adalah ektrefo. Kata itu sebenarnya lebih menggambarkan memberi makan. Atau benar-benar nourish, menjaga kesehatannya. Memperhatikan apa yang menjadi kebutuhannya. Dan tenses yang digunakan di sini adalah present indikatif aktif. Itu untuk menunjukkan habit seorang suami. Harusnya adalah itu menjadi habit suami untuk mengasuh atau nourish istrinya. Saudara, ini ternyata menjadi kata kunci yang menegaskan tugas suami sebagai pemberi nafkah di dalam keluarga. Dan tentu saja, zaman sekarang ini banyak istri yang bekerja. Tetapi ini tidak menganulir perintah dari firman Tuhan bahwa sesungguhnya suami adalah the breadwinner of the family. Begitu ya. Suami adalah pemberi nafkah dari keluarga. Sudah memberi makan di sini bukan hanya secara fisik. Kalau kita memberi makan secara fisik, pasti para suami itu kita melakukannya dengan senang hati. Kita itu memang menjadi suatu kerinduan kita dan itu adalah hal yang kita lakukan setiap hari. Tetapi yang Tuhan maksud memberi makan di sini bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Nah, inilah yang seringkali menjadi satu kelalaian bagi banyak para suami. Saudara, jika ditanya, siapa yang paling berkewajiban menjawab pertanyaan istrinya tentang firman Tuhan?
Saudara, siapa yang paling berkewajiban menjawab pertanyaan istrinya tentang firman Tuhan? Jawabannya bukan pendeta. Saudara. Jawabannya adalah, para suami jawabannya siapa? Agak takut kita ya. Jawabannya adalah kita, para suami. Tetapi bukan berarti istri tidak boleh bertanya kepada pendeta. Tentu saja boleh. Tetapi suami berkewajiban untuk memberi makan istrinya secara rohani. Itulah tidak heran sebetulnya perintah yang kita dengar, apa yang kamu dengar, begitu ya, di dalam Sema Israel, Ulangan pasal 6, itu ditujukan ketika, hai orang Israel, itu gendernya adalah maskulin. Itu adalah ditujukan kepada suami. Tidak heran, Tuhan juga memberikan perintah pertama kali itu kepada Adam, bukan kepada Hawa. Sehingga kita sebetulnya adalah pemimpin rohani di dalam keluarga. Betapapun kelemahan kita. Kita adalah pemimpin rohani. Itulah sebabnya kita sebagai suami harus selalu makan dari roti hidup firman Tuhan. Untuk apa? Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk nourish istri kita. Untuk memberi makan istri kita secara rohani. Supaya satu keluarga itu bertumbuh dengan sehat, seturut dengan firman Tuhan. Saudara suami, kita sebagai suami itu, kita itu sangat peka dengan yang namanya self-development. Bagaimana kita bisa mengatur waktu efektif begitu rupa untuk mengembangkan setiap potensi, talenta, dan kekuatan yang kita miliki. Kenapa? Supaya kita itu bisa maksimal di dalam dunia pekerjaan. Tetapi apakah itu sama besarnya dengan kesadaran kita untuk mengembangkan self-spiritual kita? Supaya kita bisa maksimal menjadi satu pemimpin rohani yang waktu kita berdiri di hadapan Tuhan, ya kita memegang tongkat kepemimpinan spiritual di mana kita memimpin istri kita. Apakah kita akan tetap berdiri dengan kaki yang tegap di hadapan Tuhan dengan dignity intact sebagai seorang suami yang memimpin istri kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur di GPBB ini, banyak istri-istrinya itu sadar kebutuhan. Gitu ya. Istrinya itu rajin ikut K2, rajin ikut komisi wanita, bahkan rajin ikut Bible Study Fellowship, ya, BSF. Dan banyak bertanya pula, begitu kan. Jadi suami-suami juga tertantang. Nah, namun biarlah ini tidak membuat kita para suami melepaskan tanggung jawab awal kita dari Tuhan. Yaitu untuk nourish istri kita physically dan spiritually. Saudara, kalau ditanya, sebenarnya tugas yang lebih berat itu tugas istri atau tugas suami? Jawabannya sudah jelas adalah tugas ragu-ragu kita ya. Istri sebenarnya pengen menjawab, suami, begitu kan ya. Cuma nggak enak karena suami duduk di sebelahnya. Jelas tugas suami kita paling berat. Sebab sudah jelas Kristus itu meneladankan, dia sampai mati di kayu salib, sementara istri tidak diminta seperti itu. Di dalam perikop ini istri cuma diminta tunduk dan hormat. Nah itu nanti pada minggu keempat dikhotbahkan. Kita itu sebagai suami tugasnya jauh lebih berat. Jauh lebih banyak tanggung jawabnya. Itulah sebabnya kita harus dekat sekali dengan Tuhan. Dan dekat sekali dengan firman Tuhan. Saudara, yang ketiga, aspek kasih Kristus. Yang pertama tadi adalah sacrifice. Yang kedua, nourish. Maka yang ketiga yang tidak boleh kita lepaskan. Itu adalah cherish. Cherish ini jarang sekali dilakukan. Padahal itu muncul di dalam perikop ini. Ayat 29b. Tadi di ayat 29, tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya. Lalu ayat 29b, dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga ini adalah merawat atau cherish. Nah, kata merawat pada ayat ini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan seperti terjemahan Inggris. Misalnya terjemahan ESV, ya, atau New American Standard Bible. Itu lebih tepat
diterjemahkan sebenarnya cherish. Ya, karena kalau merawat itu lebih bersifat untuk supaya menjaga objek ini tetap dalam kondisi yang baik atau berfungsi dengan baik. Nah, tapi kalau cherish itu lebih dalam daripada itu. Nah, itulah sebabnya beberapa terjemahan Alkitab itu menerjemahkannya cherish. Jadi kalau kita merawat, belum tentu kita cherish. Karena merawat itu tujuannya supaya dia berfungsi saja. Jadi kalau misalnya kita punya mobil, kita rawat dia dengan baik. Biasanya kita tidak cherish mobil itu. Ya, kalau cherish itu kan memperlakukannya begitu rupa karena ia memiliki nilai yang begitu tinggi. Nah, kalau mobilnya itu mahal sekali begitu ya, mobilnya mahal sekali. Nah, kalau kita betul-betul menyadari nilainya, baru kita akan cherish. Baru kita akan jaga baik-baik. Baru kita akan rawatnya betul-betul baik begitu. Nah, berarti di sini kita bisa melihat ada satu tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk kita para suami. Ada kewajiban untuk cherish istri kita yang kita kasihi. Ini adalah anugerah dari Tuhan sepanjang hidup kita. Bapak Ibu Saudara, antara kita merawat dengan kita cherish itu agak berbeda. Karena cherish itu benar-benar kita itu merasa bahwa orang yang kita cherish atau objek yang kita cherish itu betul-betul memiliki nilai yang tinggi sekali. Nanti kita akan lihat bagaimana perbandingannya. Nah, Gary Thomas menulis satu buku yang baik sekali. Buku ini adalah buku yang baru. Baru tahun ini dia menulis, dia mengatakan, learning to truly cherish each other turns marriage from an obligation into a delight. Dari satu kewajiban menjadi satu kesukaan. It lifts marriage above a commitment to a precious priority. Betul, marriage itu, pernikahan itu adalah sebuah komitmen. Itu tidak salah. Kita harus pegang itu sampai Tuhan memanggil kita. Tetapi kadang-kadang komitmen itu menjadi sesuatu yang seolah-olah terkesan berat. Padahal sebetulnya itu adalah precious priority. Nah, Gary Thomas di sini memberikan satu perbandingan antara love dan cherish. Sebab jika ditanya apakah suami mengasihi istri, jawabannya sudah pasti ya. Tetapi apakah suami men-cherish istri? Nah, ini adalah hal yang berbeda. Saudara, apa bedanya antara mengasihi atau love dengan cherish? Saudara, love itu about being gracious dan altruistic. Jadi kita sangat memikirkan yang baik untuk istri kita. Tetapi cherish itu adalah enthusiastic, enthralled. Jadi ada satu dinamika, satu kesukaan begitu ketemu dia, begitu ya. Kalau pulang dari kerja, atau pulang dari pelayanan, atau pulang dari luar, begitu ketemu dengan istri kita, senang sekali. Nah, kadang-kadang ketemu dengan istri kita, lu lagi, begitu ya, dalam rumah. Dia lagi. Aduh, kita tergoda melihatnya yang lain, bahaya. Saudara, tapi komitmen itu yang mengikat. Nah, cherish ini adalah supaya kita memiliki kesukaan untuk melihat istri kita. Yang kedua, love itu adalah, love tends to be quiet, ya, understated. Tetapi cherish itu dia boasts, boldly, loudly. Cherish itu adalah celebration. Dia merayakan istrinya karena istrinya adalah satu anugerah yang besar sekali yang Tuhan berikan kepadanya. Persis seperti kalimat-kalimat yang dinyatakan di dalam Kidung Agung. Gitu ya. Dia merayakan kecantikan istrinya. Dia merayakan kegembiraan istrinya. Anugerah yang Tuhan berikan melalui istri. Nah, itu cherish. Lalu kalau love itu think about others with selflessness. Jadi dia melihat think about others with selflessness. Jadi benar-benar memang tujuannya adalah untuk memberikan kepada istrinya. Tetapi kalau cherish itu think about its beloved with praise. Benar-benar istrinya itu adalah dambaannya, pujaannya. Ini adalah dua hal yang berbeda. Lalu kalau love itu doesn't want the worst for someone. Jadi dia menjaga supaya hal-hal yang buruk tidak terjadi pada istrinya.
Tapi kalau yang cherish itu adalah celebrates the best in someone. Dia betul-betul bersyukur kepada Tuhan untuk hal yang baik yang ada di dalam istrinya. Dia celebrate itu. Dia merayakan itu. Dia melihatnya dengan mata yang berbinar-binar. Lalu puts up with a lot. Kalau love itu banyak sabarnya, banyak ngalahnya. Begitu ya. Banyak ngalah kalau love itu. Tapi kalau cherish, enjoys a lot. Dia bukan hanya mengalah dari istrinya, tetapi juga dia menikmati istrinya. Dia bersama-sama menikmati kebersamaan mereka. Lalu yang terakhir, love itu adalah komitmen. Gitu ya. Love itu mengikat dengan kuat menjadi satu covenant di hadapan Tuhan. Tapi cherish itu adalah delight dan passion. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kesibukan kita, aktivitas dan rutinitas kita bisa membuat pernikahan kita memang akhirnya tidak retak atau tidak berantakan. Tetapi juga tidak memiliki cherish di dalamnya. Karena kita berpikir hanya berhenti pada love. Padahal firman Tuhan di sini mengatakan aspek yang ketiga itu adalah cherish. Dan itulah sebenarnya yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita jemaatnya. Setiap kali dia melihat gerejanya, dia bersuka cita. Setiap kali dia melihat kita, dia melihatnya dengan satu kesukaan yang besar. Karena kita adalah biji mata dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di sini Gary Thomas menutupnya dengan cherish is the melody that makes a marriage sing. Saudara, ini sesuatu yang harusnya bisa kita rayakan bersama di dalam keluarga kita. Dan saya percaya cherish ini bukan hanya melodi yang bisa membuat satu pernikahan itu betul-betul bernyanyi, tetapi juga a family sing. Jikalau setiap anggota keluarga men-cherish satu sama lain anggota keluarganya. Orang tua men-cherish anaknya, anak juga men-cherish orang tuanya. Begitu juga dengan siblings, saling men-cherish satu sama lain. Dan saya percaya ini juga bisa diterapkan di dalam friendship. Ketika kita bersama dengan teman-teman begitu ya, yang dekat satu sama lain, duduk semeja bersekutu, membuka Alkitab bersama, menikmati waktu bersama dan di tengah-tengahnya gitu ya. Itu bersama-sama kita menikmati, ternyata ada duren kita nikmati bersama di situ ya. Fellowship bersama, itu adalah cherish. Ya, makan siang bersama dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang Tuhan ingin kita lakukan. Bukan hanya sebagai suami kepada istri kita, tetapi juga kita sebagai anggota keluarga. Sacrifice, to nourish, and to cherish. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin.